Saya dari kelas C, jurusan Perbankan Syariah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari MIAN dan modus. MIAN atau rata-rata adalah nilai yang menjumlahkan satu data dalam sebuah kumpulan data, kemudian jumlah tersebut dibagi ke dalam banyaknya data. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Di sini saya hanya menjelaskan pengertiannya, akan tetapi saya akan menjelaskan bagaimana cara yang mendapatkan nilai MIAN dan nilai modus tersebut. Simak video berikutnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan nilai MIAN-nya. Untuk mencari nilai MIAN-nya, kita terlebih dahulu mencari nilai XI-nya. Nilai XI adalah nilai tengah dari setiap kelas masing-masing. Nah, untuk mencari nilai XI-nya, kita kasih rumus sama dengan buka kurung, batas bawah ditambah batas atas, tutup kurung, bagi 2, lalu enter. Nah, nilai tengah pada kolom pertama itu sudah terisi. Untuk mengetahui nilai tengah masing-masing pada baris-baris berikutnya, kita cukup menarik kursor turun sampai turun hingga nilainya akan muncul sendiri. Nah, nilainya sudah muncul, nilai XI masing-masing sudah muncul, tinggal kita cari nilai FI kali XI-nya. Untuk mencari nilai FI kali XI-nya, kita masukkan rumusnya sama dengan dalam kurung F kan FI kali XI, F dikali XI tutup kurung kemudian enter. Nah, nilai FI kali XI pada baris pertama sudah ada. Untuk mengetahui nilai FI kali XI pada baris-baris berikutnya, kita cukup lakukan seperti tadi. Kita tarik kursor ujung kanan, lalu kita tahan, kita tarik ke bawah hingga nilainya otomatis terisi. Nah, kita sudah mengetahui nilai FI kali XI-nya pada setiap baris, tinggal kita jumlahkan setiap kolom. Nah, untuk menjumlahkan pada setiap kolom itu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari baris pertama pada kolom F, lalu kita blok turun sampai baris terakhir, kemudian enter. Nah, jumlah pada kolom frekuensi sudah ada. Untuk mengetahui jumlah XI dan jumlah FI kali XI-nya, kita cukup lakukan seperti tadi. Namun, untuk mempercepat, kita bisa lakukan tarik ujung kanan hingga berbentuk tambah, lalu tahan, lalu tarik ke kanan. Maka jumlahnya akan muncul sendiri. Nah, di sini sudah ada jumlah pada setiap kolom. Lalu kita mencari MIAN-nya. Untuk mencari MIAN-nya, kita menggunakan rumus ini, yang dimana MIAN sama dengan FI kali XI dibagi F. Jadi, sama dengan buka kurung
Fi kali Xi, jumlah Fi kali Xi, jumlah kali Fi Xi dibagi dengan F, lalu enter. Nah, maka inilah adalah nilai atau rata-rata dari data kelompok tersebut, nilai mean. Selanjutnya kita akan mencari modusnya. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaannya mencari nilai modus. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu modus sama dengan BB tambah D1 per D1 tambah D2 kali K. Di sini keterangannya BB yaitu batas bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. K yaitu panjang kelas. Nah, sebelum kita mencari modusnya, kita terlebih dahulu mencari batas bawah kelas modusnya. Nah, untuk mencari batas bawahnya, kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung batas bawah dikurang 0,5, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini pada kelas pertama kita sudah menemukan nilai batas bawahnya, yaitu 42,5. Untuk mengetahui nilai batas bawah pada kelas masing-masing ini, kita cukup tarik kursor ujung kanan, lalu tekan, tarik hingga bawah. Lalu nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, nilainya sudah ada. Kita kembali mencari nilai batas atas. Untuk mencari nilai batas atas, kita pakai rumus sama dengan buka kurung, batas atas ditambah 0,5, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai batas atas pada kelas pertama. Untuk menentukan nilai batas atas pada kelas-kelas berikutnya, kita cukup melakukan seperti tadi, yang dimana kita menarik kursor ujung kanan, lalu kita tarik hingga bawah. Nah, nilainya akan muncul sendirinya. Setelah itu, kita mencari nilai kelas modusnya. Nah, kita mencari nilai kelas modus pada frekuensi ini. Nilai yang paling tinggi yaitu angka yang paling tinggi, angka 29. Nah, kita tandai kelas modusnya. Kita blok dulu, kemudian kita tandai dengan warna. Nah, di sini kita akan kembali mencari nilai D1-nya. Untuk mencari D1-nya, kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan buka kurung, frekuensi kelas modusnya kita kurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dikurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai D1-nya, kemudian kita mencari nilai D2-nya. Untuk mencari D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus setelah kelas modus. Nah, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai D2-nya, kemudian kita mencari nilai K-nya atau nilai panjang kelasnya.
Untuk mencari panjang kelasnya, kita menggunakan rumus sama dengan batas atas dalam kurung batas atas. Nah, kita terserah mau ambil batas atas yang mana karena nilainya itu akan sama. Kita ambil dari kelas pertama, batas atas dikurang batas bawah. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai panjang kelasnya. Kemudian, lalu kita mencari nilai modusnya, yang dimana kita menggunakan rumus sama dengan BB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali K. Sama dengan BB pada kelas modus. Kemudian kita tambah dalam kurung. Ingat ya teman-teman, dalam kurung pada Excel ini itu sangat berpengaruh untuk menentukan jumlahnya. Nah, dalam kurung kita tambah dengan D1, kemudian kita bagi, lalu buka kurung lagi, kita tambah D1 dengan D2, lalu tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan K. K-nya itu 6. Nah, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai modusnya, yaitu 67. Kemudian kita ke nilai median yang akan dijelaskan pada teman saya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Lilis Alisa dengan NIM 95500124125. Di sini saya akan menjelaskan median dan kuartil. Median adalah nilai tengah dari serangkaian angka yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk mengetahui bagaimana mencari median dan kuartil, mari kita simak video yang berikut ini. Baik, di sini saya akan menentukan kelas median. Tapi sebelum itu, kita menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, frekuensi kumulatif ini diambil dari frekuensi di mana karena kelas pertamanya ini sendiri, maka ditulis sama dengan frekuensi kelas pertama, enter. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif kelas pertama, dan sekarang kita mencari frekuensi kumulatif kelas kedua. Rumusnya yaitu sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Di sini kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif kelas pertama dan kedua. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatif kelas ketiga. Di sini kita cukup menggunakan rumus sum. Kita blok frekuensi kelas pertama sampai kelas ketiga. Tutup kurung, lalu enter. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif kelas pertama, kedua, dan ketiga. Keempat, kita cukup menggunakan rumus sum, terus memblok frekuensi kelas pertama sampai kelas keempat. Sama halnya dengan kelas kelima, kita cukup menggunakan rumus sum,
kita blok frekuensi kelas pertama sampai kelas kelima. Lalu enter. Di sini juga kita menggunakan rumus sum. Setelah itu memblok frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-6. Lalu enter. Nah, di sini juga kita menggunakan sum. Kita blok frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-7. Lalu enter. Di sini juga sama, kita menggunakan rumus sum. Terus kita blok frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jumlah frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini kita akan mencari kelas median, di mana rumusnya yaitu N/2. Nah, N-nya di sini adalah 100. Maka ditulis 100 per atau dibagi 2. Nah, kita sudah mendapatkan kelas median. Untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil, kita dapat melihat dari kelas median ini. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, kita mengambil dari yang lebih besar dari 50. Nah, karena yang lebih besar dari 50 di sini ada 73, 91, 97, dan 100, maka kita mencari yang lebih dekat dengan 50, yaitu 73. Kita tandai dulu frekuensi kumulatif 73. Kita menentukan FKS. Nah, karena FKS ini adalah frekuensi kumulatif sebelum, maka frekuensi kumulatif sebelum ini diambil dari di atas 73. Karena di atas 73 ini adalah 74, maka di sini ditulis sama dengan di sini adalah panjang kelasnya itu 6. Kenapa 6? Karena panjang kelasnya ini sudah diambil dari modus. Nah, di sini kita menentukan mediannya. Nah, rumus menentukan median yaitu sama dengan batas bawah ditambah kelas median dikurang frekuensi kumulatif sebelum tutup kurung dibagi frekuensi dan dikali dengan panjang kelasnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kelas mediannya. Di sini saya akan mencari kuartil, tapi terlebih dahulu saya menentukan kelas Q3. Nah, karena rumus kelas Q3 ini adalah I/4 dikali N, maka kita dapat menulis sama dengan I-nya itu diganti dengan 3, jadi 3/4 dikali, karena N-nya adalah 100, maka kita dapat menulis 100. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kelas ketiganya itu adalah 75. Sekarang kita menentukan frekuensi kumulatifnya.
untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita dapat melihat dari yang lebih besar dari 75. Nah, yang lebih besar dari 75 di sini adalah 91, maka kita tandai 91. Nah, di sini kita melihat frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, karena frekuensi kumulatif sebelum Q3 ini adalah 73, maka kita dapat menulis sama dengan 73. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatif sebelum. Terus untuk mencari kuartilnya, rumusnya adalah sama dengan batas bawah ditambah dalam kurungnya 2 kali kelas Q3 dikurang frekuensi kumulatif sebelum tutup kurung lalu dibagi frekuensi tutup kurung dikali dengan panjang kelas. Nah, ini kita sudah mendapatkan kuartilnya. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Abdul Qadir dengan NIM 905001409. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu desil. Jadi desil adalah nilai-nilai yang membagi suatu kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk mengetahui bagaimana caranya, silakan video berikut ini. Di sini kita akan mencari nilai desilnya, di mana kita terlebih dahulu mencari kelas D8-nya, di mana rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 8 dibagi 10 tutup kurung. Terus kita kalikan 100. Kita ambil 100-nya itu dari nilai frekuensi kelasnya. Jadi, kelas 8-nya itu adalah 80. Nah, kita akan mencari yang mendekati 80 yaitu 91. Setelah itu, kita akan mencari nilai FKS. Nah, FKS itu adalah frekuensi kelas, di mana frekuensi kelas sebelum adalah bernilai 73. Kenapa nilai 73? Karena sebelum kelas 8 yaitu 73. Nah, setelah itu kita mencari nilai D8-nya. Hasilnya yaitu dengan rumus sama dengan yaitu batas bawah ya. Terus kita tambah buka kurung 2 kali (80) dikurang nilai frekuensi kelasnya. Terus nilai frekuensi kelasnya itu dibagi tutup kurung. Terus dikalikan dengan nilai kelas tengahnya. Nah, di mana nilai dari desilnya adalah 74,833 sekian. Hai, perkenalkan nama saya Ilda Fadila dengan NIM 90500124093. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi satu sebagian yang sama besar. Persentil digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam distribusi data.
Baik, untuk mencari hasil persentilnya, terlebih dahulu kita cari kelas P75-nya, yang dimana itu rumusnya adalah dibagi 100, berarti sama dengan dalam kurung 75 dibagi 100, tutup kurung, dikali 100 frekuensinya. Enter. Kelas P-nya adalah 75. Nah, kita mencari yang mendekati 75, yang dimana 73 adalah tidak mendekati karena sebelumnya 75, maka yang mendekati adalah nilai 91 kelas. Setelah itu kita mencari frekuensi kelas sebelum mencari kelas 75, yang dimana adalah frekuensi kelas sebelumnya adalah 73 sama dengan. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari persentilnya, yang dimana rumusnya adalah sama dengan. Nah, untuk mencari persentil 75-nya, yang dimana rumusnya adalah sama dengan batas bawahnya ditambah buka kurung 3 kali, terus kelas P75-nya dikurang FKS frekuensi kelas sebelum, tutup kurung, dibagi frekuensi, tutup kurung lagi, kemudian dikali nilai kelasnya. Jadi nilainya adalah 73,16. Hai, perkenalkan nama saya Amanda Vita dengan NIM 10500 124 091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dari selisih antara setiap data dengan nilai rata-ratanya. Untuk mengetahui caranya, simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan simpangan rata-rata, di mana terlebih dahulu mencari XI-nya, yaitu sama dengan buka kurung, lalu kita ambil batas bawah ditambah batas atas, dan dibagi 2. Lalu kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan XI-nya. Sekarang kita mencari FI dikali XI, di mana rumusnya adalah sama dengan FI dikali XI. Lalu kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan XI dan FI kali XI. Sekarang kita blok keduanya dan menarik garis ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan XI FI dikali XI-nya. Sekarang kita menjumlahkan FI dikali XI-nya dengan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok dari kelas pertama sampai kelas ke-8. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai FI dikali XI-nya. Sekarang kita mencari sigma X per FI dikali XI. Nah, karena di sini sigma X pernya adalah 1039. Maka di sini ditulis dengan rumus sama dengan sigma
sigma FI dikali XI FI/XI dibagi dengan FI. FI. Lalu enter. Kita sudah mendapatkan Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari simpangan rata-rata tersebut. Simpangan rata-rata tersebut. Perkenalkan, nama saya Nanda Nanda dengan NIM 90500-124-134. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu variansi dan bagaimana cara menjelaskannya. Variansi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data yang tersebar dari nilai rata-rata. Semakin besar variansi, semakin besar data yang tersebar. Untuk mengetahui caranya, simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan variansi pada data kelompok. Yang pertama kita isi di kolom XI min X per, yaitu sama dengan kita ambil dari data XI 67 dikurang dengan rata-rata 100,39. Terus kita enter. Kita ulangi dengan cara yang sama. Dikurang 100,39. Enter. 10 dikurang 100,39. Enter. Terus sama dengan klik ini dikurang dengan rata-rata 100,39. Enter. Sama dengan dikurang 100,39. Enter. Kurang 100,39. Kemudian 121 dikurang dengan rata-rata 100,39. Enter. Kemudian pada kolom yang terakhir dengan cara yang sama dengan 130 dikurang 100,39. Enter. Kemudian kita mencari harga mutlaknya, yaitu sama dengan min 33,39 sama dengan min 96,39, sehingga mendapatkan positif 9,39. Enter. Kita ulangi dengan cara yang sama dengan min 72,39. Sama dengan min 82,39. Enter. Sama dengan 2,61. Terus enter. 29,61. Kemudian kita kerjakan kolom FI dikali dengan XI min X per, yaitu sama dengan kita ambil dari FI terus dikali
XI min X per. Enter. Terus kita klik sehingga muncul tanda plus. Kita tarik sampai ke kolom bawah. Muncullah angka-angka. Terus di sini hasil jumlahnya kita ketik sama dengan sum buka kurung kita blok angka atas sampai bawah, terus balas kurung, enter. Maka di sini sama dengan kita ambil data dari penjumlahan FI dikali SI min X per dibagi dengan FI, kemudian enter. Kemudian diperoleh 12,8232. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Al-Fajri dengan NIM 90500124123. Di sini saya akan menjelaskan apa itu standar deviasi. Standar deviasi adalah mengukur bagaimana nilai dari data-data bisa tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data dapat diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Untuk mencari variansi, dilanjutkan di kolom ke-8 dengan mengisi sama dengan, yang dimana datanya diambil dari XI min X bar, kemudian pangkat 2 dan enter. Setelah itu, isi kolom terakhir dengan cara sama dengan, yang dimana datanya diambil dari kolom FI dikali dengan 1114. Selanjutnya, saya akan memblok kedua kolom untuk menghasilkan hasil di setiap bagiannya. Untuk mengetahui jumlahnya, kita akan menggunakan rumus sum. Selanjutnya, kita akan memasukkan hasil tersebut ke dalam rumus dengan cara sama dengan 50.655 dibagi dengan 100 dan enter. Selanjutnya, dapat mencari simpangan baku dengan cara sama dengan dan mencari SQRT, kemudian klik S kuadrat. Kemudian kita sudah mendapatkan hasil dari deviasi.